Kiano tadi ada yang teriak-teriak, anaknya anak. Oh iya, saya bilang. Karena saya tadi langsung ambil anak saya. Tapi memang kaget kok, kita semua kaget. Nggak tahu juga kenapa sebenarnya. Lagi cari tahu. Aku kurang paham tadi tuh kayak gimana kondisinya gitu. Yang penting kita semua sehat, alhamdulillah tidak ada apa-apa. Kabar mengejutkan datang dari aktor Baim Wong yang baru saja memperkenalkan kantor barunya. Namun, salah satu bangunan tepatnya di lantai 3 tiba-tiba saja ambruk alias roboh. Sontak saja kejadian itu membuat panik semua orang, tidak terkecuali Baim Wong yang pada saat kejadian sedang melakukan room tour. Suara gemuruh membuat semua karyawan dan Baim Wong sendiri keluar lantaran mengira telah terjadi gempa besar. Ketika disinggung mengenai alasan kantor barunya rubuh, Baim mengaku masih mencari tahu. Maka seperti inilah detik-detik kantor Baim Wong rubuh. Jangan di atas itu deh, itu ada kaca yuk. Ngeri yuk. Mas, sini aja dulu mas. Ada kaca mas. Kapan di sini aja? Tenangin dulu. Iya, kaget juga kita nih. Lu, gua lagi ngobrol mana tadi ya? Jangan di depan pintu yuk. Jangan di depan pintu yuk. Saya juga kaget, saya juga nggak tahu ada apa. Lagi di dalam ya saya tadi ya. Oke, tiba-tiba udah pecah keluar semuanya, ambles semua. Saya nggak tahu, kayaknya sih gempa. Tapi saya juga mau lihat ke gedung sebelah, benarnya gempa. Jadi mudah-mudahan sih emang yang paling penting nggak kenapa-napa kalian. Orang banyak orangnya. Kalau ada apa-apa ya Allah saya bagaimana? Kiano tadi ada yang teriak-teriak, anaknya anak. Oh iya, saya bilang. Karena saya tadi langsung ambil anak saya. Tapi memang kaget kok, kita semua kaget. Nggak tahu juga kenapa sebenarnya. Lagi cari tahu. Oh ini mah emang udah kokoh, ini mah kayaknya sih tingkat kayak begini aman kok. Tapi kalau saya sendiri juga masih cari tahu, ini baru semenit banget ya. Jadi buat saya mau cari tahu dulu. Gak mau ngasih info yang salah, takutnya malah salah. Enggak ya, wajar lah kalau misalnya perempuan ya. Tadi juga saya nggak bisa ke bawah nyari keluarga saya dulu. Takutnya kayak film-film, nggak peduli sama keluarga. Aku kurang paham tadi tuh kayak gimana kondisinya gitu. Sayang, yang penting kita semua sehat, alhamdulillah tidak ada apa-apa. Alhamdulillah aman semuanya. Alhamdulillah kan kita semuanya kalau menghadapi sesuatu tuh harus tenang. Jadi semuanya berjalan dengan lancar. Teman-teman juga semuanya sehat semua ya. Sukses menjadi aktor dan YouTuber kenamaan, kini Baim Wong dan istrinya baru saja meresmikan perusahaan barunya yang diberi nama Tiger Wong Agency yang bergerak di bidang media digital. Baim Wong pun mengajak para konten kreator untuk berkarya dan maju bersama di perusahaan barunya itu. Seperti diketahui, sejak memilih fokus menjadi seorang konten kreator dan mengurangi job stripping sinetron, beberapa tahun belakangan, Baim diketahui sedang sibuk membangun kerajaan bisnis tersebut. Saya di sini selaku CEO dan ada Kosubi dan ada Koami dan juga teman-teman di sebelah saya, ada Cika dan semuanya. Saya kembali kalau melakukan sesuatu tuh awalnya tujuannya apa? Kalau tujuannya sudah arahnya membantu dulu bukan mencari uang, saya mau. Karena kalau sudah mencari uang, saya visinya sudah tidak mengarah ke sana banget. Tapi kalau membantu, karena saya sudah pernah jualan,
saya juga sudah online juga. Jadi buat saya ini adalah kesempatan buat banyak orang untuk menjadi seperti saya. Yang akhirnya saya berkolaborasi bareng-bareng semua ini, yang akhirnya membentuk Agro Agency. Yang sekarang ini mau kita seperti grand launch ya, itu dia. Jadi itu pembukaan dari saya. Kalau ada pertanyaan apapun itu nanti kita lanjutin aja ya, tanyain ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Sebenarnya ada banyak sesuatu yang saya mau ungkapkan. Cuma terkadang public figure ketika lagi ramai ada baik dan tidaknya untuk kita bicara. Ya akhirnya saya diam saja. Tapi bagi UMKM juga usaha ini ditutup juga kemarin, kita tidak melihat sesuatu hal yang perubahan itu drastis di berbagai kita bilang store atau mall ya. Sama, karena memang perubahan zaman ini sudah ada, mengarah ke online, mengarah ke yang ini, dan sekarang kita mengedukasi dengan adanya kita itu. Dan saya sekarang bukan seperti orang yang bikin agensi ya, karena saya pelaku. Saya sudah menjual, saya tahu dapatnya berapa, saya membantu banyak orang, dan banyak sekali orang, bahkan teman saya telepon saya, bisa tolong jualin ini nggak ini, dan kita bantu. Jadi buat saya perubahan zaman ini yang ke arah sini harus, ya saya akhirnya sama Kosubi yang benar-benar dia itu saya punya teman hebat sekali ya, menstrategikan, menjadikan, ya, akhirnya tiba-tiba menjadi. Dan di sini saya balik lagi udah berapa lama tadi ini, sudah hampir 1 tahun lebih begini. Seperti saya membuat film ya, kalau udah banyak membuat pasti bagus. Saya tidak pernah membuat sesuatu itu iseng-iseng. Saya selalu buat itu serius. Apapun itu. Satu coba apa yang saya buat saya nggak serius, nggak ada. Bahkan animasi aja saya buat sangat serius. Kalau itu bleeding, tapi saya tahu saya harus buat bagus banget. Kalau bisa kayak Kokobel. Dan sekarang adanya teman-teman saya dari China ini, maaf dia itu tidak bisa berbahasa Indonesia, tapi bisa she can speak English ya, yang saya kata. Tapi adanya mereka ini memperlihatkan bagi ruang industri itu kita memakai konsultan yang benar-benar profesional. Mereka dari perusahaan besar. Dan di sebelah saya Kosubi yang maju untuk meeting. Dan buat saya yang seperti ini harus diperlihatkan kepada orang-orang. Kenapa? Masuknya ke Agro Agency itu bukannya main-main. Kita akan melatih, kita akan marketing mereka, kita akan mengedukasi, dan sistem mereka sudah jadi. Kayaknya kita lama sekali ya, ada sekitar bolak-balik 6 bulan Kosubi itu ya ke China, bolak-balik tanpa sepengetahuan kalian. Kalian cuma tahu bukannya aja. Tapi kalau kita udah bolak-balik terus, bolak-balik. Ya akhirnya mereka berdua, mereka nggak tahu juga kenapa mukanya ya. Karena mereka nggak ngerti. Tapi saya senang kalau orang serius itu berarti mereka itu benar-benar pekerja keras. Bisnis barunya yang bergerak di bidang digital dan kreator sebenarnya bukan sesuatu yang asing bagi Baim Wong, mengingat dirinya seorang aktor kenamaan di Indonesia. Meski begitu, Baim Wong mengaku mereka yang bekerja di bawah agensinya tetap harus berjuang keras. Lantas, para talent seperti apa yang dibutuhkan Baim Wong untuk perusahaan barunya tersebut? Semua talent itu berbeda-beda. Malah ketika dia bilang sama saya, yang paling penting apa? Dia itu mau komunikasi dan bawel. Betul, itu kuncinya ketika kita itu mau menarik di depan banyak orang. Dan itu menurut saya juga salah satu kekuatan. Dan balik lagi yang tadi, ini terbuka buat semuanya nggak? Bahkan bukan cuma itu. Saya kan ada PH, Kosubi juga ada animasi. Kita sembari begini mencari orang-orang yang pintar nulis, writers. Kita juga mencari yang namanya talent untuk ini. Jadi semuanya itu tidak mengirikan afiliator, konten kreator, enggak, semuanya. Tapi balik lagi, jangan lihat itunya. Datang ke sini karena dia akan melihat, bukan saya yang melihat, dia ngelihat, dia tahu ini orang bisa atau enggak.
Itu dia, mereka yang akan lihat. Iya. Jadi balik lagi, kalau kita itu kita nggak mau ada salah sebenarnya dari segala apapun. Jadi ketika datangnya mereka itu, mereka melihat. Bahkan kemarin, maaf ya, saya bicara apa adanya nih, saya orangnya begitu. 400-600 orang ada, itu bisa yang dibeli cuma 20, 30 atau 50. Apa adanya saya ngomong. Jadi buat kita itu, kita mencari benar-benar orang yang serius. Jangan sampai kita sudah capek-capek untuk kita lebih ke arah yuk kita modalin latihan jadi hebat yuk. Jangan setengah-setengah. Dan mereka yang melihat semuanya, bukan saya. Kita benar-benar mengakomodir keuangan. Jadi saya menyenangkan di sini tuh, ini baru sini. Kalian lihat di atas, banyak sekali orang talent koordinator. Itu seriusnya Ko Subi, Ko Amin, dan juga teman-teman kita di sini. Bangga sekali. Makanya ketika saya melihat, wah ini sih bagus setengah-setengah. Kita selalu menjadi nomor 1. Tapi kalau end up kita menjadi nomor 2, nomor 3, kita aimnya nomor 1 loh. Dan aimnya itu nomor 1 mau apa? Punya manfaat untuk orang banyak balik lagi. Itu aja sih. Jadi saya sudah menjawab semuanya akan dilihat. Bahkan yang terakhir itu yang lagi hype di Cina itu adalah dia membeli video kayak YouTube Premium berarti nggak? Tapi dia di TikTok. Jadi satu video dibeli 2.000 atau 4.000. Kita itu kan lebih ke arah syuting ya, skrip sama video sama aktor. Kita aja mau bikin itu. Jadi itu kan bukan namanya konten kreator atau afiliator, pakor. Itu ada scriptwriter. Jadi buat saya semua itu di sini benar-benar dilihat dan akan kita ini kemarin baru dimintingin kok. Tapi saya bilang sama dia padanya di sini belum ini deh ya. Tapi kita coba yuk, ayo. Karena kita mau membuka banyak kesempatan buat talent yang ada di Indonesia. Dan kita sudah melihat di China, bahkan di Indonesia pun ada yang di tempat tinggal sana. Kalau memang itu terbukti ada kendala di antar kota atau apapun itu, pasti ya jangankan kayak gini, editor saya aja kita mesin, editor saya semua saya mesin. Apalagi yang berhubungan dengan ini dan mereka bukannya daily lagi ya, benar-benar bisa sampai puluhan jam, 5-10 jam dia misalkan mau live dia, pasti kita memikirkan itu. Dan insya Allah apapun yang bisa kita akomodir buat mereka kita pasti ini kok. Itu janji kita semua. Nah, selesai sudah Cumi Lovers? Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.